Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya ingin mengajak kalian duduk sejenak, menepi dari hiruk-pikuk kehidupan yang melelahkan, dan mendengarkan sebuah kisah sederhana, tapi penuh makna. Sebuah kisah tentang seorang pemuda biasa, yang hidupnya dipenuhi keterbatasan, kesedihan, dan perjuangan yang tiada henti, tapi justru dari situlah, ia menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Cerita ini bukan tentang kemewahan, bukan tentang keberuntungan yang datang tiba-tiba, tapi tentang keteguhan hati untuk tidak menyerah, bahkan ketika dunia seolah memaksa kita untuk berhenti. Namanya Dimas, ia lahir dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Ayahnya buruh harian lepas, ibunya menderita penyakit jantung sejak ia masih SD. Tidak ada tabungan, tidak ada jaminan. Hidup mereka hanya bergantung pada hari ini. Sejak kecil, Dimas sudah belajar bahwa tidak semua orang memulai hidup dari titik yang sama. Tapi ia tidak pernah membenci nasibnya, ia hanya bertanya dalam hati, apakah aku juga berhak untuk bahagia? Sepulang sekolah, Dimas jualan gorengan. Malam hari, ia bantu ayahnya mencari barang bekas. Tapi ketika teman-temannya tidur nyenyak, Dimas membuka buku. Ia tahu, satu-satunya hal yang tak bisa diambil oleh kemiskinan adalah ilmu. Saat teman-teman bermain, ia sibuk bekerja. Saat teman-teman liburan, ia menambal biaya sekolah adiknya. Tapi semua itu ia lakukan dengan diam, tanpa keluhan. Tahun terakhir SMA, ibunya meninggal dunia. Dimas hancur. Dunia terasa gelap. Ia kehilangan satu-satunya orang yang paling percaya padanya. Tapi sebelum sang ibu menghembuskan napas terakhir, ia berbisik, "Nak, kalau ibu gak ada nanti, kamu harus tetap jadi orang besar. Hidup kita boleh susah, tapi kamu jangan menyerah." Dan kalimat itu jadi api kecil yang terus hidup di hati Dimas, bahkan di malam-malam terkelamnya. Setelah lulus, ia kuliah dengan beasiswa, tapi hidup tak membaik. Ia ditolak kerja puluhan kali. Usaha online shop kecilnya gagal. Ia mulai merasa tak berguna. Sampai suatu malam, ia duduk sendirian di halte. Hujan turun deras. Pakaian basah, perut kosong, harapan hilang. Ia berkata pelan dalam hati, "Tuhan, kalau memang aku gak ditakdirkan sukses, ambillah aku malam ini." Tapi justru di saat itu, takdir bergerak. Seorang pria tua melihatnya menangis. Lalu berkata, "Nak, kamu kelihatan cerdas. Mau bantu saya nulis konten buat majalah digital?" Itulah momen yang mengubah segalanya. Tulisannya mulai dibaca banyak orang. Ia tidak hanya menulis, tapi menyentuh hati. Dari freelance, ia dipercaya jadi editor. Lalu ia membuka tim kecil, membantu anak-anak muda seperti dirinya. Pelan-pelan, Dimas membeli rumah kecil untuk ayahnya. Ia menyekolahkan adiknya. Ia bukan lagi pemuda yang dilupakan, tapi seseorang yang berhasil, karena tidak pernah berhenti mencoba. Hidup tak selalu adil, tapi bukan berarti tak punya harapan. Kita tak pernah tahu seberapa dekat kita dengan keberhasilan. Bisa jadi, hanya tinggal satu malam lagi, satu langkah lagi, satu keteguhan hati lagi. Dan mungkin, saat kamu memutuskan untuk bertahan, itulah saat keajaiban mulai bekerja. Untuk kamu yang hari ini sedang berada di titik terendah, ingatlah, Tuhan tidak pernah tidur. Setiap air mata, setiap perjuangan, dan setiap keikhlasanmu, takkan pernah sia-sia. Kalau kamu punya kisah perjuangan seperti Dimas, tulis di kolom komentar. Mungkin dengan berbagi cerita, kamu bisa menguatkan hati orang lain. Dan jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, bantu share ke orang yang sedang butuh harapan. Karena siapa tahu, video ini adalah pelita kecil bagi mereka yang sedang berjalan dalam gelap. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap kuat, tetap ikhlas, dan tetap percaya bahwa hidup akan indah pada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.